berbagai macam sudut pandang gitu. Malam Mbak. Malam. Ngeri banget saya ini. Makasih banyak loh atas waktunya. Nah, sorry nih kita jadi ganggu juga nih waktu istirahat. Santai aja, Mas, biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya Mbak Iza itu pertama kali mulai concern dengan terutama apa ya hak soal tentang perempuan ini sejak mulai kapan? Sejak kapan ya? Agak sulit juga ya ya apa namanya ya dilihat kapan starting pointnya gitu ya. Tapi sebenarnya sih mulai aktif kegiatan serikat-serikat itu kan sejak tahun awalannya dulu ya. Jadi tahun 99 itu dulu setelah reformasi, kemudian itu kan serikat pekerja kan apa namanya berpisah-pisah gitu. Tadi Ya, cuma mulai satu. bermunculan. Nah terus kalau ada SPTSK kan namanya yang untuk itu Cilaga SPN sebetulnya. Nah di 99 itu kongres pertama kali di mana pengurus di tingkat pabrik itu datang ke dalam kongres tersebut. Nah terus waktu itu kita sedang mencoba mendorong supaya perempuan bisa hadir. Karena kan peserta delegasi perempuan itu dikit banget seperti biasa gitu kan. Nah terus waktu itu aku jadi salah satu yang terpilih untuk delegasi, ikut delegasi dengan kuota khusus sebetulnya gitu. Jadi di 99 itu kita apa namanya masuk ke situ. Nah itu mulai belajar bersentuhan dengan ide-ide mengenai partisipasi perempuan, pentingnya perempuan aktif dalam serikat dan segala macam itulah. Berarti ini setelah mau Undang-Undang 2000 ya tentang serikat pekerja itu ya? Mulai 21 2000 sebelum 21 itu ya, sebelum. Terus kalau ngelihat sekarang nih, kan kalau tahun 2000 sekarang udah tahun 2021 hampir 21 tahun ya. Kira-kira perkembangannya gimana tuh? Apa stagnan? Apa ada kemajuan? Susah dibaca ya karena kemudian waktu itu kan aku menjadi orang di dalam serikat, jadi pengurus serikat pabrik aktif gitu ya di serikat. Nah sekarang kemudian setelah tahun 2002 itu kan aku menjadi program officer di Solidarity Center ya. Jadi aku akan sangat bias kalau bicara untuk memberikan penilaian apakah sudah maju atau belum. Kenapa? Karena aku tidak di dalam lagi. Jadi aku tidak bisa melihat gambarnya secara keseluruhan yang karena dia penonton di luar ya. Jadi cuma kelihatannya mungkin kalau nontonnya sebelah sini yang kelihatan sebelah sini aja kan. Yang sebelah sana nggak kelihatan. Gitu. Jadi tapi kalau aku sih melihat persoalannya masih tetap sama. Sulitnya untuk mendorong perempuan untuk aktif mengambil peran yang strategis dalam kepengurusan ya, dalam kepemimpinan itu masih merupakan hal yang menjadi persoalan menurut aku gitu. Jadi ya aku nggak bisa bilang lebih bagus atau lebih buruk karena tadi ya dasarnya susah untuk diberikan penilaian. Tapi bahwa itu masih jadi persoalan, kalau aku sih melihat tetap itu masih jadi persoalan. Gitu sih. Terus kalau kita ngelihat kan banyak serikat pekerja itu yang udah mengkuotakan ya bahwa pengurusnya harus sekian persen lah, taruh 30% di rata-rata. Ada lagi yang udah ekstrim mau ke 40 atau gimana lah. Nah terus persoalannya itu kalau kita ngelihat aturannya kan udah jelas tuh diberi kesempatan nih. Persoalannya apakah emang aturan itu masih setengah hati atau emang ada faktor lain nih di kader perempuannya sendiri? Kalau aku sih melihat begini ya Mas, soal partisipasi perempuan itu terkait dengan sebetulnya memang awalannya itu kan dorongan dari eksternal gitu ya. Ada banyak lah gitu bahwa ini perempuan karena serikatnya mayoritas perempuan harus perempuan lebih aktif gitu kan. Nah masalahnya yang kita hadapi memang kan gini, kalau merubah sesuatu itu intervensinya bisa dari luar tapi bisa juga kan dari bawah. Yang akan lebih sustain itu sebenarnya kan kalau perjuangan itu dari bawah hanya saja. Memang kadang-kadang penting juga intervensi dari luar untuk memberikan pemahaman perspektif yang baru gitu. Nah masalah dengan partisipasi perempuan ini berkaitan dengan peran-peran konstruksi sosial yang selama ini dibangunkan gitu, bahwa ya perempuan itu nggak usah mengambil tapi sulit untuk mengambil peran-peran kepemimpinan atau peran-peran aktif di dunia publik gitu. Karena kan sebetulnya kan kepemimpinan serikat, partisipasi dalam serikat itu kan wilayah publik kan. Nah selama ini perempuan itu kan tidak diajarkan untuk mengambil peran yang besar di wilayah publik di luar domainnya perempuan gitu. Kalau misalnya gini,
perempuan hanya diminta aktif kalau kegiatannya perempuan, PKK, posyandu itu kayak domainnya perempuan gitu kan. Emang dikhususkan itu. Tapi coba rapat RT, pernah nggak perempuan dilibatkan? Iya. Nah, karena kebudayaannya seperti itu, maka kemudian sama serikat juga kan budaya masih sama tuh, menjadi sulit kan jadi buat perempuan. Jadi kesalahannya bukan ada di peraturannya, kesalahannya ada di budaya konstruksi sosial yang melingkupi itu semuanya. Yang membuat perempuan konstruksi berpikirnya adalah, oh kegiatan serikat bukan wilayah saya, gitu. Itu wilayah para pengurus yang mayoritas laki-laki, kan gitu. Sementara kalau emang perempuan ya baru mereka terlibat. Jadi masih ada pemisahan gitu loh, kegiatan perempuan, kegiatan non perempuan. Kalau kegiatan perempuan ya udah aku ikut karena memang itu domainku. Tapi kalau kegiatannya enggak perempuan, ya bisa jadi juga mungkin juga keengganan dari orang lain, dari para pemimpin yang lain yang kemudian tidak mau kasih kesempatan. Tapi itu bisa dua-duanya sih sebenarnya, Mas. Ya, saling menyumbang ya. Karena kan konstruksi sosial ya, yang jadi apa namanya objek dari konstruksi sosial kan dua jenis kelamin, bukan hanya satu. Karena ada dipisahin gitu loh. Dan itu berkompetisi kan? Sebetulnya sih bisa dilihat berkompetisi, tapi kan kompetisi itu wajar dalam untuk menuju kepada jalur itu kan pasti ada kompetisi karena cuma satu orang yang jadi ketua, ya kan, meskipun pengurus yang lain banyak. Nah masalahnya kemudian ya tadi itu, untuk berkompetisi orang kan harus siap. Satu jenis kelamin udah siap banget nih karena dari kecil udah diajarin untuk masuk ke dunia publik, dia mainnya juga selalu berkelompok. Misal laki-laki, permainan apa laki-laki? Main bola, main kelereng, main apa lagi? Permainannya nggak ada individual. Jarang, paling catur lah kalau. Iya, betul. Catur tuh bukan permainan, nggak dianggap sebagai permainan laki-laki. Tapi yang laki banget tuh kan sepak bola, ya kan? Main kelereng, main layang-layang, berarti layang-layang individual ya. Tapi kan nggak enak main sendirian. Nggak ada lawannya, nggak mungkin. Dan diajarkan berkompetisi sejak kecil laki-laki. Perempuan enggak. Perempuan mainnya boneka, masak-masakan. Itu nggak ada kompetisinya. Jadi kalau kita ngelihat dari situ, kalaupun nih ya ada pemimpin yang perempuan ya, karena kalau kita ngelihat sejarah Indonesia kan juga banyak tuh pemimpin perempuan kan. Itu lebih karena bukan konstruksi sosialnya, tapi karena keadaan mungkin ya yang memaksa dia untuk jadi seorang pemimpin. Ya gini, bedakan konstruksi sosial. Jadi konstruksi sosial itu yang nempel di kepala kita. Jadi itu kadang-kadang yang kemudian mendorong kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu kan gitu ya. Nah, ketika ada pemimpin perempuan, itu pasti dia lingkungannya sudah memberikan ruang gerak kebebasan buat dia sejak kecil. Atau di satu titik lah, dia punya ruang bebas untuk bisa bergerak dan berpikir tanpa terbelenggu oleh itunya. Meskipun saya juga yakin masih ada yang belenggu juga sih, gitu ya. Sementara perempuan yang maju tadi, ya bisa jadi karena keadaan, bisa jadi juga karena dorongan kan, ada dukungan kepada dia untuk bisa maju. Jadi tadi semua sih terkena dampak konstruksi sosial, masing-masing beda. Tapi jadi ada yang general, ada yang sangat individual kan gitu. Tapi secara general, secara umum sih perempuan menghadapi stigma, menghadapi konstruksi sosial soal pembagian peran gender yang berbeda dan segala macam, double burden dan segala macam tadi itu kan. Itu yang dibentuk oleh masyarakat kepada perempuannya sendiri gitu. Nah kemudian mungkin ada yang bisa berlepas karena apa? Karena keluarganya mendukung, keluarganya nggak pernah bedain, jadi udah siap juga dia untuk berkompetisi. Gitu. Tapi emang itu jadi apa ya? Jadi suatu pertaruhan lah kalau misalnya wanita itu memilih untuk berkarir misalnya. Oh, iya. Karena saya suka ngeliat juga sih banyak ya teman-teman tuh yang dia masih single, aktif banget nih. Tapi jangankan punya suami, begitu punya pacar, udah inilah itulah. Nah akhirnya dia kan bingung nih antara memilih untuk dia aktif atau dia memilih cinta kan gitu akhirnya. Dan umumnya ya itu tadi, jadi banyak juga teman-teman yang akhirnya karena dia memilih cinta dalam tanda kutip ya, karena juga dia mungkin ya itu tadi konstruksinya bahwa dia adalah seorang ibu, akhirnya ya itu tadi jadinya dikalahkan lah, walaupun mungkin dia nggak happy, tapi emang itu yang jadi kenyataan. Walaupun sebenarnya juga laki-laki juga banyak juga sih yang pengurus, kalau saya ngeliat tuh pelatihan tuh kalau udah jam-jam istirahat kan dia video call sama istrinya, lapor Polda. Nah ini yang jadi ya, ini kan sebenarnya laki-laki perempuan sebenarnya sama aja sebenarnya pilihan.